Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwanto dengan NIM 2004010207 dari kelas Ekonomi Syariah 4H. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Pasar Modal Keuangan Syariah, yang dimana untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah manajemen keuangan syariah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun terhadap beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Yang ketiga, baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian. Dan yang keempat, adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik para investor maupun emiten. Selanjutnya, karakteristik pasar modal syariah. Yang pertama, investasi halal. Salah satu tujuan utama dari hadirnya pasar modal syariah ialah menyediakan instrumen atau produk investasi yang halal, terutama bagi umat muslim. Melalui investasi halal, masyarakat dapat menghilangkan kekhawatirannya atas investasi yang mengandung riba, ketidakjelasan, dan hal-hal haram lain bisa teratasi. Dan yang kedua, uang sebagai media pertukaran nilai. Secara garis besar, peran uang dalam pasar modal syariah adalah sebagai medium tukar nilai, medium of exchange. Selama investor menekuni kegiatan investasi, investor bakal memperoleh return dengan proporsi tertentu sesuai kebijakan perusahaan dan kondisi pasar saat itu. Namun perlu dicatat, proses investasi wajib menggunakan mata uang yang sama dengan pembukuan. Yang ketiga, transaksi melalui kontrak. Kegiatan transaksi kerjasama atau akad wajib sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sederhananya, jika harus disesuaikan dengan prinsip syariah, maka transaksinya pun wajib sesuai dengan akad yang disepakati. Dengan begitu, transaksi bisa dijalankan secara transparan antara dua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak ada yang bersembunyi. Dan yang keempat, risiko terkendali. Emiten dan investor berkesempatan melalui kerjasamanya tanpa mengkhawatirkan risiko yang relatif tinggi. Hal ini dilakukan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kegiatan investasi terkait. Dengan istilah lain, risiko investasi di pasar modal syariah bisa dikendalikan. Yang kelima, mekanisme yang wajar, yang jelas dan wajar. Mekanisme investasi yang jelas, wajar, dan masuk akal perlu ditekankan pada kegiatan pasar modal syariah. Tujuannya, investor bisa terlindungi sekaligus terhindar dari prasangka buruk dalam melakukan transaksi. Melalui mekanisme yang jelas dan wajar, juga penerapan prinsip kehati-hatian diharapkan akan ada transparansi dalam bertransaksi investasi. Selanjutnya, instrumen pasar modal syariah. Yang pertama, sekuritas aset. Secara umum, sekuritas aset meliputi bentuk partisipasi masyarakat yang adalah modal tetap dan dengan pengawasan manajemen, hak pengelolaan, serta hak suara pada pengambilan keputusan.
Ada juga yang berbentuk penyertaan mudharabah alias modal kerja dengan hak atas uang dan modal tersebut, namun tidak termasuk pengawasan, pengelolaan ataupun hak suara. Dan yang kedua, sekuritas modal. Sekuritas modal termasuk sebagai bukti atau jaminan kepemilikan modal, bisa berupa saham dari perusahaan emiten yang sudah terintegrasi di pasar modal syariah. Yang ketiga, sekuritas utang. Kategori instrumen pasar modal syariah ini bisa berupa penerbitan surat utang yang terjadi setelah adanya transaksi jual beli atau sumber pendanaan dari suatu perusahaan. Dan yang keempat, waran syariah. Berdasarkan fatwa pengalihan DSN MUI nomor 66 DSN MUI garing 111 garing 2008 mengenai waran syariah, investor diperkenankan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya pada orang lain dengan memperoleh imbalan. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi kontak di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.